Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Fauziah dari Fakultas Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 2201584 ingin mempresentasikan atau memaparkan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan pada saat tutorial yang berjudul Implementasi Modernisasi Beragama, yang materi tersebut dipaparkan oleh pematerian yaitu Bapak Dr. Wawan Hermawan. Nah, sebelumnya materi tersebut ada di pertemuan tutorial yang keempat. Baik, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian terlebih dahulu. Modernisasi beragama atau moderasi beragama adalah konsep yang menekankan pada sikap saling menghormati dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agamanya masing-masing, tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak lain. Jadi walaupun di Indonesia sekarang kita ini mayoritasnya itu adalah agama Islam, kita harus menghormati dan menghargai apabila saudara kita yang beragama non-muslim, mau Hindu, Kristen, dan lain sebagainya, sedang melakukan kewajibannya di agamanya masing-masing. Lalu yang selanjutnya ada 5 cara mengaplikasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kita sebagai agama Islam itu memang diwajibkan untuk mendakwahkan apa yang Rasulullah syariatkan kepada kita, bahwa kita harus menyebarkan agama Islam, tapi bukan cara dengan menekan, bukan cara dengan mengekspresikannya terlalu berlebihan. Kita juga seperti yang dikatakan Rasulullah, kita juga harus tetap menghargai dan tidak melarang seseorang untuk beribadah dengan agamanya masing-masing. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan pemahaman. Meningkatkan pemahaman salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. Teruntuk menghadiri acara keagamaan orang lain, kita tidak perlu berlebihan sebagai umat Islam, tidak perlu berlebihan dalam mengikuti acara keagamaan orang lain, karena kita dilarang oleh Rasulullah ataupun Tuhan kita sendiri. Jikalau ingin mengikuti atau kita berperan di dalam acara tersebut, maka hadirilah acara tersebut dengan ala kadarnya, jangan terlalu berlebihan. Lalu yang selanjutnya itu mempraktikkan nilai agama. Moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan dan menjaga harmoni di lingkungan sekitar. Contohnya ketika kita sedang melakukan tarawih di masjid dengan ramai-ramai, orang lain dari agama lain itu tidak boleh yang namanya mengadakan pesta, mengadakan foya-foya di dekat masjid terdekat. Itu cara agama lain menghormati agama kita. Sedangkan cara kita menghargai agama lain adalah tidak melarang mereka menggunakan fasilitas kita ataupun menggunakan fasilitas masyarakat yang mayoritasnya muslim itu sebagai tempat ibadah. Karena sama saja kita mendapatkan pahala dari hal tersebut karena orang tersebut niatnya ingin berbuat kebaikan. Lalu yang selanjutnya ada menciptakan dialog. Dialog antara agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Kita berbeda-beda dalam agama, tapi bukan berarti kita menghentikan dialog bersama saudara-saudara kita yang non-beragama, maksudnya yang non-muslim. Nah, kita diwajibkan untuk berdialog seperti mereka agar adanya kerukunan dalam toleransi beragama, agar ada perdamaian di antara kita semua.
Lalu yang selanjutnya ada menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis. Jadi, ada saja seseorang yang ingin memprovokasi agama satu dengan agama yang lainnya agar terjadilah kerusuhan dan saling caci maki. Lalu di sini peran agama Islam kita sebagai umat muslim pada saat kita dicaci maki, pada saat kita diadu domba, pada saat kita diprovokasi, sikap kita ada seperti Nabi Muhammad SAW itu bersikap tenang, bersikap damai, bersikap diam agar apa yang mereka katakan itu tidak berpengaruh pada agama kita dan kita tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Lalu yang selanjutnya, apa sih yang harus dikembangkan dalam moderasi beragama di dalam diri kita ini? Yang pertama itu adalah musawah. Musawah sendiri adalah memiliki kedudukan kesempatan yang sama. Nah, arti musawah sendiri itu adalah Islam, itu contohnya Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Nah, karena pada masa dahulu, bahkan pada masa Rasulullah, itu wanita masih dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan terdapat di Al-Quran surat An-Nisa, itu Allah sangat meninggikan harta martabat wanita itu. Maka selanjutnya misi para nabi itu pada saat itu mengamalkan ayat tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga wanita itu tidak dianggap lemah oleh orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah tasamu. Tasamu itu menurut Dr. Azaki Mubarak dalam buku kontekstualisasinya itu tasamu ini artinya bersikap, menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi. Misalnya toleransi dalam agama dengan sikap saling menghormati hak dan kewajiban antar agama. Ketika orang lain mencaci maki kita berpikir positif untuk mengatakan bahwa agama lain tidak paham atau tidak mengerti apa yang kita dakwahkan, apa yang kita sebarkan ilmunya, maka harap dimaklumi oleh kita sebagai umat muslim, dan kuncinya umat muslim adalah menerima dan damai terhadap apa yang dibicarakan orang lain terhadap kita. Lalu yang terakhir itu adalah mengenai tentang syuro. Nah, syuro ini adalah berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan di mana peserta syuro saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Kalau untuk di Indonesia itu yang namanya musyawarah dengan konteks demokrasi, yang artinya kita ini saling beropini, kita ini saling menghargai opini orang lain, dan kita ini saling berbagi ilmu bagaimana cara solusi atau cara mengatasi atau penyebab dan lain sebagainya. Istilahnya seperti itu. Nah, ini ada sedikit kata-kata yang saya ambil dari tutorial kemarin, yaitu bermusyawarahlah sampai disepakati dan taatilah sebelum ada perubahan. Jadi sebelum kita dihadapkan oleh padang mahsyar, pertanggungjawaban dan lain sebagainya, maka jalinlah silaturahmi walaupun kita berbeda-beda agama. Karena prinsip Nabi Muhammad SAW itu, beliau itu juga banyak dari kalangan sahabatnya yang non-muslim, tapi beliau tidak masalah dengan hal tersebut dan masih damai, masih menciptakan dialog bersama sahabat-sahabatnya yang non-muslim. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dalam pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.